Amma ba'du. Izin Buya, mohon maaf tadi mengisi luang waktu. Ibu-ibu, bapak yang sama-sama dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul di rumah Allah ini. Tadi kita mendapatkan salawat al-iktirab karangan Abu Nawas, seorang sufi yang kita kenal dari Baghdad. Mudah-mudahan kita makin cinta lagi pada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini masih membahas masalah kajian kitab Al-Hikam. Insyaallah kajian yang ke-28 Bu ya, malam ini. Ya, maaf, enggak apa-apa. Ma'aratu himma. Ma'aradasa himma. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas masalah kajian Al-Hikam yang ke-28 dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Jibuya Ar-Razi Hasyim Memah. Mata Allah fi hayatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap hembusan nafasnya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita perbaharui rindu dan cinta kita kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi hidup kita, sempurnakan kemuliaannya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita mulai ikuti kajian ini, mari kita awali dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keagungan dan barokahnya Suratul Fatihah ini, Allah membuka hati dan pikiran kita, diberikan keberkahan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat lagi, lebih cinta lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan orang-orang yang paling berjasa pada diri kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang berjasa pada masjid ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ampunannya pada semuanya yang berjasa pada diri kita. Al-Haziniyah wali kulli niyatin solihah bi barakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, karena berdoa, iya, Ibu bapak, perlu diketahui bahwa kajian ini live streaming di channel YouTube Anima Japos TV. Yang bawa HP mungkin bisa dibuka di kajian-kajian yang ada di masjid yang kita cintai ini di live streaming channel YouTube Anima Jamos TV. Pada guru kita yang kita cintai, yang kami hormati, kami persilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma birahmatika fahdina warhamna warhamil muslimin warhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, rahmati yang hadir malam ini, Amin, yang ya mendengarkan kajian ini malam ini. Amin. Ya Allah, rahmati orang-orang sekitar kami, Amin. rahmati keluarga kami, orang-orang yang mencintai kajian ini. Amin.
Wahdina ila siratikal mustaqim. Bimbinglah hati kami, rohani kami menuju jalanmu yang lurus. Amin. Allahumma bihaqqi nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan cinta kepada nabimu dan cinta nabimu kepada kami. Amin ya Allah. Maka jadikan kami orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Maka dengan kemuliaan kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukalah kalbu kami yang tertutup. Cahayailah kalbu kami yang sedang gelap. Amin. Berhidayalah orang-orang yang sedang tersesat. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Baik sahabat-sahabat, saudara yang dimuliakan Allah. Terima kasih tadi sudah dimulai dengan Abu Nawas, Pak. Kayaknya Bapak Abu Nawas ini kali ya. Kita masuk ke hikmah. Di hikmah saya, hikam yang ke-20. Kalau di situ 28 ya. Jadi beda cetakan, beda ini. Karena nomor itu bukan dari pengarang, nomor itu dari penerbit atau muhakkik editornya. Termasuk nomor hadis. Nomor hadis itu bukan dari pengarang. Bahkan Quran penomorannya bukan dari Allah dan Rasulnya. Saya baru saja diundang ketemu zuriat Syekh Sayyid Ja'far atau yang disebut Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Pagar Dalam namanya di sana. Diterima baik, alhamdulillah. Ada Guru Daud, ada guru keturunan Guru Zain. Mereka zuriat Bani Arsyad. Ya. Saya diperlihatkan Quran yang dulu disalin oleh beliau. Ternyata tidak ada nomornya. Jadi ilmu menguasai nomor itu ya ilmu khas sekarang. Ya, yang penting sebenarnya mengetahui isinya. Tapi kalau ada orang yang mengetahui nomornya itu juga bagus, tidak masalah ya. Tapi nomor bukanlah segala-galanya ya. Taib. Di hikmah ke-20 saya bacakan teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina dengan sanad guru-guru kita yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syazili. Ma aradtu himmatu salik atau ma aradat himmatu salik ya. Ma di situ artinya tidaklah. Karena di belakangnya nanti ada kecuali ya. Ma aradat himmatu salik, tidaklah berkehendak himmah, keinginan atau semangatnya seorang salik antaqifa indama kushifa laha, untuk wukuf, wakaf. Wakaf artinya apa? Kalau kita sebut wakaf, itu artinya apa? Berhenti. Maka harta wakaf itu harta yang diberhentikan kepada Allah. Seharusnya kita nggak banyak syarat kalau sudah wakaf itu. Cuma kan kita kan suka kasih syarat ya. Antaqifa indama kushifa laha. Engkau wakaf, engkau berhenti ketika dibukakan baginya himmah salik. Maksudnya begini, kita kalau zikir, kalau ngaji, kalau belajar sholawat, nanti mengalami pengalaman spiritual, itu ada bisikan atau kadang-kadang batin kita dibuka oleh Allah, kadang-kadang kita keasikan di situ. Dan kebanyakan yang tergelincir, itu orang yang dibukakan dalam bab mukasyafah fisyifa atau mukasyafatut tibbiyah, dalam bab mengobati. Ini banyak. Atau dalam bab kashful uyub, dibukanya aib orang lain. Kita banyak yang senang di situ. Tapi sekarang untuk kasyaf nggak perlu pakai ilmu rohani, cukup buka YouTube. Ya, mau lihat nih si orang nih buruknya apa, kesesatan si fulan. Jangan percaya. Jangan percaya. Ya. Karena itu YouTube. Ya. Ya. Sepakat ya? Buka FB. Oh, di FB begini. Jangan percaya. Jangankan bagian sosial media, bahkan pengalaman rohani pun gak boleh berhenti. Gak boleh percaya di situ. Karena di dalam batin akan ada yang memanggil. Akan ada yang memberikan irsyad.
petunjuk. Apa katanya? Illa wanadathu hawatiful haqiqah. Orang-orang yang mengikuti was-was tadi, ya, ilham-ilham al-YouTubiyah, ilham-ilham al-Facebookiyah dan sejenisnya, apalagi ilham-ilham nafsiyah. Ya, khatir, namanya khatir, masuk ke hati, masuk ke pikiran, bikin gelisah. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafsu jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunannya nanti tengkar sama orang, berselisih sama kawan. Bisa-bisa rumah tangga pecah. Bisa-bisa pertemanan rusak. Tengkar di sosial media. Coba lihat tuh yang tengkar di komentar YouTube. Yang tengkar di komentar Facebook. Sama aja itu nasibnya. Ya. Mau pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ. Ya. Bahkan komentar diri ke dalam diri, tahu nggak komentar diri ke dalam diri? Kita ada masuk pikiran, terus kita jawab-jawabin, jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana ngomentarin yang sudah zahir? Ya, maka saya harap yang sudah ngaji hikam, mulai hati-hati di bagian ini. Karena ujian kalau sudah ngaji hikam pun akan lebih berat. Tapi benefit rohaninya juga lebih berkualitas. Orang yang diujinya tinggi, anugerahnya pun melimpah. Tapi kalau mau di bawah-bawah aja, jadi akar rumput aja ya. Nggak ada angin, paling diinjek orang. Wanadathu hawatiful haqiqah. Akan ada yang berseru dari dalam dirinya. Hawatif. Hawatif itu bahasa Arab. Hatif. Hatif sekarang orang Arab nyebutnya itu telepon atau handphone. Akan ada suara yang masuk dari ranah hakikah. Nah, berarti ada syariat, tarekat, hakikah. Hakikah ini jurusannya masuk ke dalam kolbu. Ujungnya adalah ruh. Ar-ruhani. Ya. Berarti ruh kita akan berbicara. Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih. Atau dapat bisikan sesuatu. Ya. Alladzi tatlub amamak. Yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksud dia. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak. Pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media. Tuh panas kan itu. Sholat ke bawah, ntar balas apa ya? Lagi wudhu ke bawah, hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu, tiktokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat. Ya. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan. Ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar. Kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar. Benar nggak? Antum komentar-komentar kan nggak merasa benar. Belum tentu juga benar. Sahih? Al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Ayatnya sampai lebih dari sekali itu Allah berbicara begitu. Al-haqqu min rabbika. Al-haq, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Itulah al-haq, itu turunannya hakikah. Ya, turunannya hakikah. Merasa benar beda dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Oh, ini dalilnya. Tidak semua orang yang berdalil, pemahaman dalilnya benar. Karena dalil dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Masih ingat yang ngebom di Bali, itu pakai dalil nggak? Ya, itu Samudra punya dia, karena namanya Imam Samudra. Serius, Pak? Itu Imam Samudra pakai dalil dia. Semoga Allah mengampuninya. Ya. Maksud dia mungkin benar, dia berjuang untuk agama Allah.
Tapi kenapa dia ngebom orang yang belum kenal Allah? Yang dibom non-muslim. Masih mending tuh, Indonesia masih mending. Ya, mungkin sudah ada beberapa yang ngebom sesama muslim. Di tempat lain, di negara lain, orang-orang yang membuat kajian-kajian keislaman, maulid Nabi, itu dibom. Ya, dibom. Maka perangkat-perangkat negara kita, itu PR-nya besar sekali. Saya bukan PNS, bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Saya santri. Ya. Maka yang kita lakukan adalah amal-amal santri, ngaji kitab. Ya. Jika mereka ngurusnya nangkep-nangkep, nah itu urusan mereka itu. Atau apapun, kita ngurusnya memperbaiki dari dalam. Karena ini kesalahan kami juga. Kenapa membiarkan umat seperti ini? Ya. Maka kita nggak salahkan mereka juga. Ya. Kita nggak benci sama Imam Samudra, walaupun Samudra milik dia. Kita nggak benci juga sama yang mirip namanya sama saya itu ya, Amrozi. Ya. Nggak ada bencian. Kita justru sedih. Kok ada ya orang mau beragama, ujungnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Ah, ini kata kuncinya. Ya, kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Nggak usah capek-capek, Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah nggak? Benci sama orang banyak, capek nggak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci, keluarlah hasad, iri, dengki. At-ta'abun nas fid dunya al-hasid. Orang yang paling lelah di dunia ini, orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya. Ya. Emang saya nggak pernah marah, saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah ini, santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? Sering ya, tuh sering dulu. Alladzi tatlub amamak. Jadi di dalam diri kita, qalbu akan berkalam. Hei, yang kamu cari bukan ini, bukan tengkar-tengkar begini, bukan ilham-ilham begini. Kalau yang dapat kemampuan mengobati, kamu boleh mengobati orang. Tapi tujuanmu bukan ini. Maka dia seperlunya. Ya. Orang-orang yang kemudian kasyaf melihat aib, kebaca nih si batin orang. Bukan untuk itu, nanti batinnya akan ngomong, tujuanmu bukan untuk mengetahui kualitas batin orang. Ya. Hal itu hanya boleh untuk seorang mursyid. Jadi hanya mursyid yang boleh dikasyafkan tentang kualitas batin seseorang. Tapi kebanyakan mursyid nggak mau juga. Karena mursyid takut jika dia mengetahui aib orang lain. Ini saya udah banyak ketemu mursyid-mursyid ahli kasyaf, itu nggak ada yang suka, minta diangkat itu. Ya Allah angkat ini. Dan rata-rata mursyid saya, mazhabnya mazhab husnuzon. Apa artinya? Alirannya berbaik sangka, jarang yang berburuk sangka. ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا نادته حقائقها. Tidaklah silau zawahir penampakan mukawanat alam. Alam itu ada alam yang zahir, ada alam yang batin. Alam fikiran termasuk ilmunya, ini Bapak faham sesuatu itu udah alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan suatu pengalaman zikir. Ya, pengalaman zikir, ada macam-macam Pak. Ada teman kita yang waktu zikir dia nggak ngerasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali nggak ngerasa apa-apa juga ada. Ah, ini ujian. Ketika si temannya bercerita, saya kalau zikir terasa begini. Temannya bingung, lah dia bisa ngerasa gitu, kenapa aku enggak? Ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu? Atau dia zikir ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah masyayikh kita memberikan satu doa kalau mau zikir. Ilahi
anta maksudi. Ya Rabb, hanya engkau tujuanku, bukan pengalaman-pengalaman batin itu. Tapi bertemu engkau yang maha batin. Merasa dipandang oleh engkau yang maha batin. Itulah tujuanku. Jadi batin-batin yang lain gak penting Pak, udah ketemu Allah. Ya. Kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin, masih butuh gak itu? Gak perlu. Maka pengalaman-pengalaman itu simpan aja lah. Ya. Ini banyak yang mengalami sesuatu, gak usah ceritain ke orang dah. Ya. Hatta gak usah ceritain ke saya lah. Ya. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya gak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Bukan untuk apa-apa juga. Ya. Simpan aja, tulis sendiri, jadikan diary pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah, mana yang dari setan, mana yang dari halu. Ada yang halu loh Pak. Ya. Serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini, dia akan tahu ya, secepatnya, enggak lama. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu, innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat, ya. Banyak yang kufur nikmat di situ, ya. Maka di sini beliau mengatakan di syarahnya wa ghammid aynaik an dzalik wa la taltafit ilaih wa dum ala sulukika wa sayrik. Udah pejemin aja matanya, enggak usah pandang itu, ya. Thariqah saya ngaji, ta'lim wa ta'allum. Al-ilm. Jadi thariqatuna thariqatul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim. 3 itu. Thariqat saya, thariqah ngaji. Ngaji itu ada ilmunya, ada ta'allumnya, belajarnya, ada ta'limnya. Nah, berarti ada maklumnya, ada yang dipelajari. Maka kemana-mana kita sering bawa kitab. Ini bukan gagah-gagahan. Tapi kita nggak mau ngulangin hal-hal yang nggak perlu diulang. Dan saya ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang minat kepada kajian keislaman, apa yang kami baca di pesantren, minimal Bapak Ibu juga dengar. Dan asik ya. Walaupun gak bisa baca kitab, gimana? Senang gak? Ya. Merasa disihir gak? Karena udah ada yang bilang saya menyihir. Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan saya belajar sihir Pak? Ya. Dan antum percaya gak aneh penyihir? Hah? Percaya gak? Mana ada penyihir sholawatan gitu? Percaya nggak kalau saya liberal? Mana ada orang liberal ngajar kitab Aqidatul Awam? Ada. Mana ada orang liberal, orang plural ngajar, ya ngajar kitab Tohawi, ya gimana sarungan? Ya, nggak ada. Itu potong-potongan dan mereka tidak mengerti kata-kata kunci bahwa kita berbicara bab namanya ontologis. Kalau teologis itu akidah. Saya nggak pernah 1 detik pun keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak pernah kita keluar. Kalau mazhab fikih kan kita bisa berselancar Pak. Di dalam mazhab Syafi'i itu sudah banyak kaul-kaul yang bisa kita pakai. Ya. Jadi antum percaya nggak aneh liberal? Percaya nggak saya mengajarkan nyembah Nabi Isa? Nah, itu kan video yang dipotong kan? Antum percaya nggak saya mengajarkan menyembah siapa saja, berarti antum telah sampai usul kepada Allah? Kan nggak ada. Kita menjelaskan dalam bab rohani tidak ada kata benar salah. Dalam bab rohani sempurna tidak sempurna. Sempurna itu al-Muhammadi, Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak sempurna. Makanya ketika ada kajian kita yang dipotong salah satunya, saya pernah menjelaskan satu ayat, surah Ar-Ra'd ayat 15, ingat saya. Ya, sujud kepada Allah apapun yang di langit dan di bumi. Ya. Apa kata Sidi Syekh Ahmad Tijani dan imam-imam yang lain?
Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, semuanya sedang menyembah Allah. Walaupun zahirnya dia menyembah selain Allah. Itu kalam beliau. Itu bab namanya bab ontologis, bukan bab teologis. Kalau bahasa kitanya bukan bab akidah, itu bab wujud. Adakah wujud di alam ini selain wujud yang hakikinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Ya. Giliran kita saudaraan begitu, mereka nggak berani serang Syekh Ahmad Tijani, tapi serang Ar-Razi. Ya. Karena takut juga dia ya. Gimana? Antum percaya nggak aneh ngajarin nyembah Nabi Isa? Itu kan kekonyolan yang diilmiah-ilmiahkan ya. Nah, kita nggak mau lah seperti itu. Husnuzon kepada orang itu. Kalau nggak ngerti tanya langsung. Ya. Was-was itu ada dua. Satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Yang dari luar diri ini ada syaitan bertubuh manusia, syayatinul insi. Dan yang kedua, syayatinul jinni, setan jin. Apa yang dia bawa? Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dia mewaswaskan manusia. Ya, maka saya menghimbau siapapun, tolong jangan terlibat perdebatan, pertengkaran yang ada di sosial media. Karena itu akan membawa was-was. Unfriend aja ya. Saya pernah menyampaikan dalam kajian Mukhtasar Ihya, Imam kita Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i bukan? Ya, untuk mazhab yang lain juga boleh nggak apa-apa. Tapi ini imam kita ya, imam kita semua. Imamun Syafi'i pergi ke pasar ya. Nyampe di pasar, ada orang ngomong menghina-hina, kata-kata kasar. Ya. Di belakangnya ada murid beliau, santri beliau namanya Al-Buwaiti. Kita sekarang nyebutnya Imam Al-Buwaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Tutup telingamu, jangan dengarkan sampah-sampah. Karena ini semua adalah sampah yang akan membuat bau pendengaranmu, akan mengotori pandanganmu. Ternyata manhaj ini dipakai oleh gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, namanya Abul Hasan juga ya. Imam Abul Hasan yang ini, beliau mengatakan ketika 3 muridnya datang, apa kata beliau, Abul Hasan ini? Kalian tidak usah memandang wajahku. Jadi belajar di belakang tirai. Karena kalian baru saja melewati pasar, di pasar mata kalian baru saja dikotori. Kalau kita kan bilang cuci mata. Kalau beliau bilang enggak, kalian habis ngotorin mata. Nanti kotorannya nyebar ke saya. Jadi ternyata beliau ini kasyaf. Karena kasyaf Allah bukakan pintu rohaninya. Jika dia memandang mata, dia tahu antum habis kalian nonton bokep, itu dia tahu. Ya, habis ngeliatin aurat orang, habis buka status yang nggak benar, habis tengkar di Facebook, itu dia tahu. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu seperti itu, maka dia nggak berani lihat, dia khawatir membaca aib orang lain. Tuh. Ada Al-Baqillani, ada imam-imam ya, Isfaraini ya, ada Fawraq ya, banyak sekali. Itu yang tiga itu saksi bahwa gurunya wali-wali Allah kasyaf. Ya, nah ini kasyaf ini terjadi di beliau dan Allah tidak angkat. Karena Allah tidak angkat maka dia tutup. Dia lebih baik tidak melihat mata seseorang. Coba kalau kita buka atu-atu kan gawat Pak. Ya. Di mata saya juga udah banyak maksiat ya. Ya itu yang nomor berapa itu? Nomor 28. 29. Oke. Sekarang kita masuk ke hikmah yang baru. Sebenarnya masih banyak penjelasannya, minimal sudah dapat intinya.
bahwa jika antum dapat kasyaf atau ada kasyaf Facebookia, kasyaf YouTubea, dapat informasi dari sana, jangan langsung percaya. Oke? Nah, ini penting sekali, penting dalam beragama. Capek ya. Nggak perlu, tidak membuat hati kita tenang, tinggalkan. Sepakat? Ya. Oh, dia memancing emosi saya. Nah, ini ujian buat kita. Ya, maklum sih manusiawi ya. Makanya sebaiknya daripada debat hindari. Jangan ketemu, nggak usah ketemu. Oh, kita diremehin mah dia, harga diri gua di mana kan gitu. Ya itu, ujian antum di situ, merasa diri berharga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang berikutnya 29. Di kitab saya 21 ya. Kitab saya cetakan Darut Taqwa ditahqiq oleh Syekh Syurfawi, ya ini masih muda, Syekh Anas Syurfawi. Beliau juga ahli akidah, juga sufi. Masih muda, umurannya di atas saya dikit. Ahli hadis. Ya, ahli hadis juga, ahli akidah. Pernah di Indonesia beberapa lama. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ada 4 jenis orang meminta. Dan 4-4-nya itu bermasalah. Jadi 4 kesalahan orang berdoa. Ya. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lah. Engkau memohon, meminta kepada Allah, minhu, kepadanya Allah, ittihamun, tapi engkau menuduhnya. Ya. Lahu, terhadapnya. Kenapa? Engkau meminta karena engkau berpikir dia lupa terhadap rezekimu. Lalu kita doa, ya Allah, masa sih lupa? Sering begitu gak? Kita itu sering doa kayak ngasih tahu Allah, benar gak? Jujur ya, kita sering doa memberitahu Allah. Ini yang gak benar. Sebelum kita berdoa, Allah kan sudah tahu. Maka kita berdoa bukan sedang memberitahu. Kalau kita sedang memberitahu, kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan. Batallah sifat 20-nya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah bersifat ilmun alim, punya ilmu. Ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian. Ada 3, sabar, khabar, berita atau kejadian. Kalau ilmu saya itu didahului dengan itu. Sabab itu bisa jadi ngaji, saya belajar dulu, khabar dikhabari orang, atau kejadian haditsatun. Terjadi dulu baru faham, ya nggak, benar nggak? Kita husnuzon sama seseorang, ternyata maksud dia nggak baik. Ya, dan itu sering, Pak. Sering. Ya, saya nggak tahu, dan saya berdoa untuk nggak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini. Saya husnuzon saja. Mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya coba-coba. Coba dulu kalau asik dengerin. Terusin, kalau enggak, ada yang pengen cari bahan untuk dipotong-potong, terserah antum ya. Allah tidak pernah tidur, dan Allah lebih dahulu tahu. Sebenarnya sisi kisah dikasih tahu. Cuma nggak boleh aneh kasih tahu. Di antara wajah-wajahnya kan kelihatannya. Itu wajah nggak bohong, Pak. Mata itu bisa berbicara seperti Imam Abul Hasan tadi. Bisa ngomong dia. Atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya bukan saya ya. Kalau mas saya terserah antum lah ya. Wa talabuka. Sebelum masuk yang kedua.
Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum. Antum gak doa, kalau rezeki pasti nyampe gak? Antum gak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun, terserah. Tapi kalau rezeki nyampe gak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar, mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, oh 9 naga, 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu, 2 rukunnya, itu mesti pakai duit Pak, pakai harta. Syahadat aman, ya penting air putih beres. Sholat, ya uduk beres lah. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nahnu narzuquka. Kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah, wa imma sifatullah, wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ya. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku. Yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Saya sudah lama doa Tat. Belum dikabulkan. Nah, berarti antum nuduh Allah nggak denger. Atau nuduh Allah lupa. Kayak proposal aja. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau, yang kedua, pertama talab minallah, yang kedua talab lillah. Apa talab lillah? Kita meminta untuk Allah atau karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada? Berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada. Gawat nggak? Yang hilang, muncul, hilang, sadar, tidak sadar itu kita atau Allah? Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan talabuka lahu, tuntutanmu terhadapnya supaya dia ingat, supaya dia menjawab, itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah nggak jawab.
Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur ya. Oke, nih kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya ya. Bawa proposal. Keren kan? Bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu kok lupa? Boleh nggak gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba. Ya, paling turun-turun dikit. Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Nggak usah ke Allah, ke manusia aja nggak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa, tapi dia belum kunjung menjawab. Ya, saya udah sholat bertahun-tahun kok, tapi Allah nggak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih, tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai. Ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati, ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia lupa kalau dia beramal. Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya. Kepada rumah Allah, karena majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelah ini antum diuji. Ya, saya setiap kali ngomong begitu saya diuji sama Allah dari kecil Pak. Umur 9 tahun kita menghidupkan surau kan, surau dulu kita nginepnya di surau. Tapi tradisi itu sudah nggak ada. Umur 9 tahun, kelas 4 SD, saya jadi Bilal. Untungnya guru di sekolah sangat mendukung. Jadi kalau pagi-pagi absen dulu, siapa yang nggak sholat pagi ini, sholat subuh. Akhirnya masjid tuh rame. Kita nginep di masjid, nginep di surau. Ya, sayangnya guru kita sudah sepuh, tidak siap lagi mengajar. Ya, sudah nggak sanggup mengajar. Tapi kita punya kenangan dulu nginep di surau, rame itu. 1 shaf, 2 shaf. Terbesitlah di hati, ada was-was. Kalau nggak karena kamu, nggak rame di masjid, nggak rame di surau. Besok Bilal saya diganti. Gila. Sana kan kalau nyebut L di belakang hilang Pak. Bilal itu Bila. Dulu Bila. Panggilan saya Bila dulu. Bilal ya. L-nya hilang. B-nya ganti pakai G. Gila. Habis ngomong begitu. Ya. Yang ketiga, talabuka li ghairihi. Engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah itu hati-hati kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas.
Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan thariqat-thariqat lain ada. Ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah. Ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika binabiyyika, nabiyyir rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, fashfa' fiyya. Atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau enggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja. Gak usah soan-soan dulu lah, belum pantas ya. Belum pantas aneh disoan-soanin ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung. Ya, kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka. Kebetulan lagi pas waktunya ya. Insya Allah ya. Mau ziarah nanti ya. Ziarah bareng-bareng kita mau. Insya Allah. Nah, kenceng. Semoga COVID-nya nggak bekerja banyak ya. Ini karena mau libur sengaja ya, jangan terlalu euforia. Siapa tahu nanti ada virus baru. Nah, itu maksud dari pemimpin kita. Ya, ini udah nggak pada pakai ini nih. Ya, ini rahasia kita aja ya. Engkau memohon kepada selainnya likillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Enggak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet. Nah, ini biasanya kan yang kepepet tuh orang sakit. Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun. Dia bukan dukun. Nah, itu disebut uskun, ustad. Tapi dituduh dukun. Ya, ahli ruqyah. Itu dia nggak syirik. Ya, yang teman-teman ruqyah itu saya cuma
Saya tidak menentang praktek itu, saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ, gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak masalah, tapi jangan halu, ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling aneh, merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama Ashabul Kahf, di tengahnya ada kitmir, ya, gitu kan. Nah, saya ada di sini karena itu. Nah, ini cara setan lewat jin yang nyusup, ya, sehingga menjadi kesurupan ke badan seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah. Ashabul Kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nah wali itu nabi. Sebelum Nabi Muhammad, semua wali-wali Allah yang dapat nubuat, ya, dapat kabar ilham itu pasti wali. Kecuali orang-orang soleh, ya. Ada wali-wali yang khusus lah. Kalau wali amnya nggak masuk. Ya, wali amnya nggak masuk nabi. Tapi kayak mereka Ashabul Kahf. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti keluar lagi, Pak. Berarti dia lagi tidur lagi sekarang. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini. Saya pernah ke tempat yang disebut Gua Kahfi yang ada di Yordan, besar kemungkinan memang di sana. Ya, kita ditutup oleh Allah, kita nggak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada, mereka muncul lagi. Taib. Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya, biasanya ini pejabat-pejabat nih, hati-hati. Ya, pejabat-pejabat, nggak tahu kelas menteri mungkinnya dia ada. Cari backup ke siapa? Ya, direktur-direktur yang sudah kesohor tuh, ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup, mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh, ini banyak terjadi. Ya, udah banyak. Saya agak sedih melihat fenomena ini. Ya. Kalau mereka menghebat, mereka aja jadi direktur, ya. Mereka aja jadi orang hebat. Kenapa mereka kemudian kita mintai? Jangan marah, ya. Yang praktek jangan marah. Ya, kita harus edukasi masyarakat lah. Ya. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok, Pak, di Instagram, di YouTube. Wirid supaya narik rezeki. Ada semua. Wirid untuk jabatan naik. Ada semua. Antum mau ngamalin nggak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkes. Puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Rahasianya apa coba? Puasa Daud, ya. Ya namanya puasa Daud, ya, Nabi Daud yang puasa. Dulu di awal Allah mencipta Sayyidina Adam. Nabi Adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya, termasuk saya duduk malam ini di sini dan antum hadir malam ini. Nabi Adam sudah dikasih unjuk. Nabi Adam tahu. Ya, maka Nabi Adam tersenyum kalau ngelihat kita ngaji. Alhamdulillah. Nabi Adam melihat di antara takdir itu ada yang unik. Yang unik apakah itu? Nabi Daud ahli pandai besi. Dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat. Tapi umurnya tidak cukup. Umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70. Anggaplah 70.
Dia mati, meninggal. Akhirnya Nabi Adam mengatakan seandainya, ini wahyu ke dalam hatinya. Jadi wahyu itu ada macam-macam juga, ada yang sudah di Lauh Mahfuz, ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi. Ini tingkatan-tingkatan wahyu, Pak. Yang sudah sampai, jadi Allah berkalam ke Lauh Mahfuz, itu babnya kudrat iradat, kita sebut takdir. Ada yang masuk ke dalam ruhani para nabi dan para wali. Nah, ini namanya bukan takdir, namanya rahmah. Ya, karena arsy itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya. Disebutlah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Terhadap arsy lah Allah meratakan, melimpahkan rahmatnya. Arsy itu di atas langit. Antara langit dan arsy ada takdir, Lauh Mahfuz. Berarti hukum arsy lebih tinggi daripada hukum Lauh Mahfuz. Seperti, mohon maaf, kolonel, atau kalau di polisi apa namanya? Kombes. Kombes punya satu kebijakan. Terus ada atensi dari jenderalnya, jenderal bintang 1. Berubah nggak dia? Berubah. Di dunia aja begitu, gimana di langit nggak? Ini kan cuma imitasi yang di sana. Yang ada di alam ini adalah imitasi. Apa arti imitasi? Ya, tiruan yang di sana, yang hakiki yang di sana. Nah, langsung hukum arsyah, hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa rahmat Allah mendahului ghadabnya. Di hadis qudsi juga disebutkan begitu. Rahmat Allah mendahului murkanya. Dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis qudsi misalnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului ghadabku. Ghadab itu hukum Lauh Mahfuz, murka. Sedangkan rahmat hukum arsyiyah. Berarti ada ilmunya kan? Ini bukan buatan Ar-Razi, bukan akidah baru. Ada dalilnya semua. Kita nggak mungkin keluar kalam sesuatu tanpa ada dalil, ya, nggak mungkin ya. Saya membawa bid'ah kalau mengatakan itu. Sayyidina Adam alaihissalam kemudian mengatakan, ya Rabb, ini kan bisa diilhami, berikanlah 30 tahun umurku, anugerahi untuk anakku. Nah, gitu sayangnya sang ayah Abul Bashar, bapaknya manusia, kepada keturunannya. Benar gak sayang sama anak? Kita ngeliat anak kita sakit, apa kita ngomong, ya Allah, kalau kau mau ambil saya aja. Kira-kira begitu. Ya, ini kok ada ya orang ngomong, ya, terhadap orang yang pernah belajar sama dia, ente murtad, ente kafir, kan aneh kan? Kan gak pantas begitu. Berarti dia gak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya. Karena guru yang ada mengayomi, mendoakan kebaikan, bukan memvonis. Ya, itu aneh kalau itu terjadi. Seorang Abul Bashar, karena guru itu Abul Ilm, Abu Talamiz, Abul Muridin. Guru itu adalah ayahandanya seorang murid. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, berikanlah 30, nyawanya dikasih. Bukan hanya doa, nyawa dikasih, Pak. Antum ada yang begitu? Saya melihat sosok itu ada di Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika melihat ada jamaahnya, muridnya sakit, dikatakan, ya Allah, daripada dia yang sakit, saya aja yang sakit. Ada muridnya ketimpa apa, masalah apa, selalu mengatakan, ya Allah, takdir dia pindahkan kepadaku, biar aku yang nanggung. Kalau dia nanggung, dia kafir. Dia putus asa kepada rahmatmu. Dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini. Di negeri ini, Pak. Makanya alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung maksiat kita. Masih ada yang nanggung balak bencana yang disebabkan oleh salahnya kita. Masih ada. Antum bersyukurlah. Ya, jangan suzon lagi kepada orang-orang. Ya, tidak ada orang dimasyhurkan sebagai wali kecuali Allah mengizinkan dia memang seorang wali. Ya, walaupun nanti ada yang menentangnya. Akhirnya Sayyidina Adam, takdir rahmah mengalahkan takdir kudrat iradat. Diberikanlah 30 tahun. Apa yang terjadi? Setelah umur itu dikurangi, berarti umur Nabi Adam berkurang. Datanglah malaikat maut mengatakan, Mas Adam,
Sekarang saya datang mau menjemputmu. Oh, jemput-jemput gimana nih? Kan jatuh gue masih ada 30 tahun lagi, kira-kira gitu. Loh, kan bukannya dikasih sama anakmu, udah dipindahin. Di Lauh Mahfuz sudah diganti. Oh, nggak bisa, saya lupa, nggak ada saya ngomong begitu. Itulah awal nisyan ya waqa'a ala sayyidina Adam. Awal kelupaan terjadi pada Nabi Adam. Atas dasar itulah kata Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Adam pasti akan lupa. Lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa sama anak bini ya. Lupa, emang dari sono. Mau gimana lagi? Hukum rahmah terjadi lagi. Nabi Adam ini kan posisinya lebih tinggi dari malaikat maut. Ya Allah, saya lupa. Menurut saya masih ada 30 tahun lagi. Ya udah, 30 tahun lagi Nabi Adam hidup. Malaikat maut pensiun dini. Diundur. Yaudah, gua ngalah deh. Mundur malaikat maut. Ya, lucu juga Pak. Jadi ada semacam negosiasi juga di alam sana. Ya, menarik nggak cerita begitu? Dongeng apa lagi nih Arazi? Hadis sahih kok, cuma saya ceritakan dengan bahasa kita malam ini, itu aja bedanya, ya. Terus Nabi Daud, ini yang jarang diceritakan. Kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari tidak? Itu asrarnya ada rahasianya. Untuk menebus hukum rahmah itu, as-sawmu li, puasa itu milikku. Milikku ini hukum rahmah. Maka cara Sayyidina Daud untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Adam, dia berpuasa, puasa Daud. Jadi antum kalau mau ada yang diniatkan ya untuk memperpanjang sesuatu, nah ini kita buka aja rahasianya ya. Ingin mendapatkan sesuatu, ya sifatnya duniawi atau ukhrawi, bahkan makom-makom kewalian. Puasa Daud. Ya, tapi niatnya saya sarankan supaya nggak kena kitab ini. Ya Allah, aku niat puasa Daud karena Engkau saja. Kalau jabatanku dinaikin ya alhamdulillah. Rezekiku dilancarin ya alhamdulillah. Yang penting aku karena Engkau. Jika nanti antum puasa Daud rezekinya nggak nambah, jangan berhenti puasa Daudnya. Karena kita puasa bukan karena rezeki. Kita puasa karena Razzaq, bukan rezekinya. Kita bukan penyembah rezeki, kita penyembah Allahur Razzaq. Jabatan kita malah kemudian turun. Kata Ustadz ini katanya bisa bikin naik. Malah gak naik-naik. Malah jatuh tat. Berarti ada rahasia lain. Rezeki kita gak kemana-mana. Banyak orang yang diturunkan di jabatannya. Kalau dia husnuzon, tunggu lahazat. Beberapa saat saja. Sebulan, 2 bulan, bahkan tidak lama. Allah carikan ganti yang lebih indah. Selalu begitu. Akhirnya Sayyidina Daud seumur hidupnya dia berpuasa. Berpuasa sehari, puasa besok tidak. Untuk kompensasi hukum rahmah. Hukum rahmah. Hukum rahmah, hukum kasih sayang. Ya, supaya tanda terima kasihnya nyambung kepada Allah SWT. Ya, sudah pernah dengar masalah ini sebelumnya? Ya, udah kali ya. Kentar ini dituduh bid'ah lagi. Wa talabuhu min ghairihi. Talabuka, engkau meminta, yang keempat, engkau meminta kepada selainnya. Pertanda engkau memang jauh darinya. Ya. Maka datang kepada, mohon maaf ya, pakai media-media. Saya tidak mengharamkan raja, wafak, wifik, karena ada ilmunya. Ada sanadnya. Karena Ibnu Taimiyah pun membolehkan raja. Gak percaya, buka kitabnya sendiri. Ibnu Qayyim menyebutkan risalah dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang raja. Di piring, ditulis, disiram, minum. Ada Pak. Gimana, syirik gak tuh? Kalau ada yang mengatakan dia bermanhaj salaf, lalu mengatakan itu syirik, dia telah mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berani. Kalau Ar-Razi ente berani syirikan, tapi Ibnu Taimiyah berani enggak ente syirikan? Ya.
Kalau orang Razi silakan dibid'ahkan, tapi berani ke membid'ahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Enggak berani mereka. Ya beraninya mah kita doang ya. Akhirnya kita ini cuma memuja, memuji, menghormati orang yang sudah wafat, yang sudah mati, yang hidup kita nggak hargai. Ya, nunggu dulu dia mati, baru ente kemudian nangis. Ya. Nunggu dulu sang wali, sang ulama, sang kiai mati, baru nangis-nangis. Dulu saya nggak ngaji kepada dia. Mau sampai kapan ngomong begitu terus ya? Wali setiap saat akan ada yang wafat. Ini sudah banyak wali yang wafat, Pak. Maka ulama-ulama muda harus bersiap-siap mempelajari ilmu ma'rifatullah supaya dia bisa mewarisi tugas-tugas kerohaniannya. Ya, harus. Kalau nggak ada wali-wali itu negeri ini nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ya minimal jadi wali murid lah ya. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu solawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum solawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orang ya. Apa jadi potong? Kita mengatakan bahwa solawat itu lebih wajib daripada solat. Maksudnya sebelum ada solat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah bersolawat. Allah itu qadim. Itu makna dan disebutkan di kitab ini juga ya. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya. Qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada. Salat ente belum ada. Ya, belum ada, zakat kita belum ada. Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya. Dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak Ar-Rasul? Kalau Ar-Rasul itu Muhammad bin Abdullah. Tapi An-Nabi itu Ahmad Ruhullah. Itulah yang dikhabarkan Sayyidina Isa. Karena Muhammad bin Abdullah belum lahir. Tapi Sayyidina Isa Ruhullah Saghir, Ruhullah Minor. Dia mengenal Ruhullah Kabir. Apa kata dia? Nanti di akhir zaman Ruhullah yang Kabir itu, yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang azim itu akan lahir, akan muncul. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, tapi Abdul Muttalib ngasih nama cucunya Muhammad. Apakah salah? Tidak. Ternyata setiap orang itu mempunyai rahasia-rahasia mengenai masalah nama. Cuma karena ilmu ini sudah ditutup sementara, rasain saja. Ya sudahlah dulu ya. Jadi tolong jangan minta-minta nama sama saya ya. Karena sudah ditutup, Pak. Ya. Kalau udah kenal sama Allah, kalau kenal seseorang, udah kenal nih, orang tua kenal sama anaknya. Anaknya nggak perlu minta, orang tua kirim nggak? Keperluan anaknya, perlu? Ya. Anak-anak nggak perlu ngasih tahu SPP Pak, langsung bayar. Jajan harian Pak, nggak perlu ngomong, langsung dikirim. Itu baru kenal kepada ayah, kenal kepada anak. Kira-kira menurut antum lebih dekat Allah kepada hamba atau orang tua kepada anaknya? Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia malu berdoa dengan cara yang 4 tadi.
Dia pun kalau berdoa, doanya doa manja. Doanya doa manja. Ya seperti anak kita tiba-tiba nelfon nangis, Pak. Gak ada jajan. Padahal jajannya udah ada. Cuma habis duluan. Seperti itu. Karena dia bermanja-manja. Sekedar ingin melepas rindunya kepada orang tuanya. Seperti itu lebih kurang. Ya, maka berdoalah karena bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa itu lagi intimidasi Allah. Ya Allah, saya udah doa nih, udah 2 tahun doa. Masih jomblo aja. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka pensyarahnya Imam Ibnu Abbad, beliau mengatakan, فَالطَّلَبْ كُلُّهُ عِنْدَ الْمُوحِدِينَ الْعَارِفِينَ مَعْلُولٌ. Meminta dengan cara intimidasi, dengan suuzon kepada Allah, itu pertanda bahwa ada cacat di dalam dirimu. Bahwa engkau belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah berkah kajian ini, berkah Nabi SAW dan para wali Allah, khususnya Sayyidina Abil Hasan Syazili, Abul Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Sekandari. Semoga Allah menganugerahkan anugerah ma'rifat dalam rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya. Bisa bertanya lagi? Fadhal. Ya. Silakan kepada Bapak, Ibu yang mau bertanya. Kami silakan, ada 2 mungkin pertanyaannya. Dari sebelah kanan dulu Pak ya, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih, dari Ciledug. Kenapa Pak? Oh iya Buya. Ketemu lagi kita Buya di kajian talim. Mau bertanya mengenai ini Buya, Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi saya dari Afan kebayaran nama Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian di titik mana Allah itu murka pada seorang hamba. Itu aja. Saya minta penjelasan dari Buya Ar-Razi Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen cepat ketemu Allah nih kayaknya. Ya, baik. Kapan sih Allah itu murka kepada hamba? Padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Allah itu murka cuma satu aja Pak. Al-kibriya uridai. Kesombongan, merasa besar, merasa berilmu, merasa mulia. Itu adalah ridai, itu adalah perhiasanku, rida. Ini rida. Ulama dulu pakai ini itu seakan-akan wajib. Seakan, bukan wajib. Secara uruf. Kalau nggak pakai ini kayak taklim nggak pakai kopiah gitu. Ustadz kalau taklim nggak kopiah gimana? Saya sebenarnya kan malas pakai garu kepala, ada kotombenya hidup kan. Tapi karena menghormatin Bapak Ibu ini saya pakai kopiah. Senangnya sebenarnya nggak pakai kopiah, nyamannya. Tapi ulama kita dulu kalau taklim pakai ini. Hatta Sayyidina Ali, dia tanggalkan ridanya dan dia mengatakan, Nabi wafat. Saya tidak akan menggunakan rida sampai selesai mengumpulkan Quran, kecuali hari Jumat, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat beliau pakai ini. Kan dulu waktu salah satu guru saya setiap Jumatan selalu pakai ini. Tapi di akhir hayatnya karena Ciputat mulai gerah, beliau udah jarang pakai ini. Kita malu juga pakai itu. Tapi aslinya pakai ini. Akhirnya kita setiap kali sholat pakai terus. Tapi jangan taruh di tempat sejadah Pak. Bukan begitu. Ini pakaian badan, pakaian di sini. Maka saya menyarankan kalau kajian hikam, silakan ya dibeli, ya, dipakai di sini. Ya siapa tahu nanti jadi kayak anak panti kan. Semua yang ngaji pakai ini. Bukan Pak, ini serius. Ini sunnah. Ya, sunnah adab. Ya. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah perhiasannya Allah? Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam.
kudrah, kekuasaan, kemampuan. Hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan. Baik dia umara ataupun ulama. Jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu. Tapi Allah lah yang menitipkan itu semua. Pimpinan pesantren, hati-hati. Pimpinan thariqah, pimpinan majelis. Kudrat iradat yang Allah berikan itu. Termasuk kepada wali. Wali doa, tembus. Berarti dia fana dalam kudrat iradat Allah. Karena orang yang asik dengan dua nama ini, doanya akan makbul. Ini rahasia para ulama kenapa doanya makbul. Karena dia mengerti kudrat dan iradat. Ya. Ini saya dapat kisah dari murid-murid Aba Guru Sekumpul. Aba Guru Sekumpul itu hobi nembak, Pak. Hobi nembak, sampingnya tentara. Mau nembak burung. Tentaranya suruh nembak, nggak kena-kena. Nggak mati dong. Nah, beliau nembak, kena, mati. Ditanya sama si tentara ini, rahasianya apa Abah Guru? Jawaban beliau, ente lihat dulu dia kapan dia lupa mengingat Allah. Kan bingung itu tuh. Kapan sih burung lupa mengingat Allah? Itu masyhur di kalangan murid-murid beliau tentang itu. Nah itu kasyafnya beliau tuh. Tahu dia kapan si burung lupa ingat Allah. Karena memang rumusnya binatang itu dia tidak dicabut nyawanya kecuali dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena nggak kena sebenarnya nunggu aja tuh udah lupa atau belum. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kudrat iradat saya, ilmu yang saya dapat, itu kan ilmunya Allah semua. Bapak nih sukses, ilmu apa aja loh Pak ya, bukan ilmu agama aja. Ilmu ngurus sesuatu, lawyer dengan ilmu pengacaranya, ilmu hukumnya, ya, hakim dengan ilmu kehakimannya, pemerintah dengan ilmu politiknya, semuanya. Ulama dengan ilmu keagamaannya sama aja. Nah, ini contoh saya merasa saya yang berilmu. Kalau nggak sama gue nggak jadi. Tuh dulu murid gue tuh, kalau nggak sama gue nggak jadi dia tuh. Ya kalau ada yang begitu Pak, lewat sudah. Itu bukan ilmu dia. Dan dia bukanlah orang yang membuat si murid jadi. Apa buktinya? Saya punya murid di satu kelas. Dari 40 murid, kenapa cuma 5 orang yang jadi? Padahal jamnya sama, tempatnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, ocehannya sama. Tugasnya sama, ujiannya sama. Karena memang Allah pilih, ini Allah kasih, ini Allah enggak Allah kasih. Gitu ya. Maka caranya supaya tidak dimurkai Allah, jangan anggap yang 7 itu Allah pinjamkan kepada kita. Ya. Ilmu hayat, hidup, sama, memandang, mendengar, kalam, berkalam. Semua itu pinjaman dari Allah, inilah yang disebut amanah. Jadi apakah yang diamanahkan Allah? Inilah perhiasan-perhiasannya. Jangan pernah merasa ini milik kita. Siapa yang mengakuisisi milik Allah, maka Allah murka kepadanya. Dulu iblis Azazil ingin mengakuisisi kolbu manusia. Kolbu itu kan tempat Allah memandang. Yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbu. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ma'rifatnya, Allah bersemayam ke dalam kolbu hamba. Bukan berarti Allah menempati kolbu, bukan. Bersemayam di situ istiwa. Memandang dengan rahmatnya. Meliputinya. Kan istiwa artinya, bersemayam itu artinya meliputi. Dan kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Maka disebutlah kolbu itu arsullah. Kolbu itu seperti aras pada langit bumi. Tapi kolbu bukan aras. Ingat, kolbu bukan aras. Ketika syaitan, iblis mengatakan, ya Rabb, izinkan aku menguasai kolbu Bani Adam walaupun sesaat. Itu dia mau akuisisi kolbu manusia, enggak diizinkan. Inilah asbabul wurudnya. Kenapa kemudian iblis hanya diizinkan mengalir di semua darah. Inna syaitan yajri majrad dam. Tahu hadisnya? Sesungguhnya syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu. Dia cuma bisa ngirim pesan was-was. Makanya orang kalau was-was,
jantungnya berdebar, nggak nyaman aja. Nah, kalau itu terjadi baca ta'awuz lalu syahadat. Nih, ingat-ingat pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim yang memberi waswas. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hafal baca surah Al-Hadid ayat 3 7 kali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dipahami maknanya. Dialah yang maha awal, semuanya bersumber darinya. Dialah maha akhir, semuanya abadi, semua yang dari Allah abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Ya. Dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Hatta was-was ini Allah sudah tahu. Baru kita kemudian Fatihah, tawassul kepada Rasulullah SAW, lalu kita bersolawat. Insya Allah was-wasnya hilang. Di bawah zikir, Pak. Lalu zikir di kolbunya. Zikir apa yang antum tahu? La ilaha Allah, la ilaha illallah. Banyakin la ilaha Allahnya. Insya Allah dalam hitungan detik, was-was akan hilang. Perasaan gak nyamannya langsung gak hilang. Insya Allah ya. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi dari Joglo. Joglo. Iya, Joglo. Kirain Jonggol, Pak. Joglo, Kembangan ya maksudnya. Oke, baik. Ini Ustadz. Ini sebenarnya menyangkut pikiran saya gitu ya. Maksudnya saya ngikuti kajian Buya itu 1 tahun terakhir lah. Itu termasuk kayak belajar ya tarekat, saya belajar memahami. Nah itu saya mengalami sesuatu yang memang aneh sebenarnya gini. Ketidaktenangan itu saya mulai tahu ketika saya memikirkan mengenai kisah iblis Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertanyaan gini. Adam dan Hawa itu terusir dari surga karena iblis. Kemudian memakan buah guldi. Nah, pertanyaan di sini adalah bahwa itu pikiran saya yang membuat saya tidak tenang, terus terang. Jadi gini. Apa pertanyaannya? Apakah buah guldi yang dimakan Adam dan Hawa itu diambil dari pohon zakum? Nah, itu pikiran saya itu mengganggu pohon zakum. Oke, baik. Yang membuat Adam Hawa itu terbakar. Itu iblis berusaha untuk membakar Adam dan Hawa, kemudian dia turun dari surga. Baik. Cuma itu aja sih membuat biar ini menyangkut hubungannya dengan itu. Itu pohon yang ada di neraka. Ingat, zakum itu pohon yang ada di neraka. Jadi di neraka ada pohon, Pak. Pohonnya nggak ada daunnya, nggak ada daun kayak di sini, nggak ada penghijauan juga, soalnya ada pemanasan. Zakum bukan pohon surgawi. Adapun syajaratul khuld bukan buah khuldi. Lafaz siapa? Syajaratul khuld. Pohon keabadian itu artinya. Syajarah pohon, khuld abadi. Yang iblis bisikkan, "Hei Adam, hei Hawa, jika engkau mengkonsumsi buah ini dari pohon itu, engkau akan menjadi golongan yang tinggi atau malaikat atau menjadi makhluk yang unik lah." Adam tergoda enggak? Enggak tergoda, Pak. Nanti antum cari di Quran. Yang membuat Nabi Adam mau makan buah khuldi. Bukan karena godaan Sayyidatun Hawa. Bukan. Ini bukan bela ibu-ibu ya. Bukan karena ibu-ibu. Wallahi. Lafaz wallahi itulah yang membuat Nabi Adam mau ngalah. Karena Nabi Adam mengerti rahasia nama dan besarnya kualitas sebuah nama. Ya. Ketika iblis mengatakan bi'izzat, billah atau wallah atau bi'izzatillah, kalau di riwayat, kalau di Quran langsung disebutkan demi Allah, demi keizzahan Allah, ya. Demi Rabbmu, wahai Adam. Ketika Sayyidina Adam mendengar orang lagi bersumpah, maka Nabi Adam tidak berani nolak. Saya karena bukan Nabi, saya berani nolak, Pak, kalaupun ada orang sumpah sama saya. Ya. Ada dulu yang minta rida kita pakai sholawat. Pertama saya pura-pura gak dengar, Pak. Ya, karena mintanya berkali-kali,
kayaknya orang ini tasdiknya kuat, udah kita kasih. Ya, besok-besok jangan gitu lagi ya. Tapi gak apa-apa, ada orang menggunakan cara itu. Ada yang begitu, jubahnya, demi Allah saya suka. Aduh, pakai demi Allah lagi nih. Ya. Habis itu kita gak mau lagi ya. Kalau ada orang yang begitu, anggap aja gak bener. Berat. Sayyidina Adam, Nabiullah, dia kenal kualitas nama Allah. Ketika si iblis bersumpah, wa rabbika, demi Rabbmu, itu iblis dihargai oleh Nabi Adam. Jadi mohon jangan salah faham, bukan Hawa lah yang membuat Sayyidina Adam tergoda, tapi karena iblis menghargai Nabi Adam menghargai si iblis yang bernama Azazil, bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama adalah nama Ismul A'zam yang diketahui oleh Azazil. Jadi setiap makhluk itu punya nama untuk komunikasi kepada Allah. Itu namanya Al-Ismul A'zam. Nama apa aja? Nama-nama Allah itu. Gitu Pak ya. Jadi bukan dari Zakum. Udah ada Pak. Udah ada Pak, semuanya udah ready Pak. Bapak mau masuk yang mana? Gitu Pak ya, Pak Edi dari Joglo ya, Al-Joglowi. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan karena Buya mau perjalanan ke Jawa Timur nih, belum siap-siap. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa berdua? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan kita ketemu lagi ya. Amin. Insya Allah. Dan mohon doa selalu, mohon kirimin Fatihah selalu untuk guru-guru kita, untuk teman-teman kita. Semoga mereka terjaga selalu, sahabat-sahabat kita terjaga dari was-was, penyakit-penyakit kolbu, dan juga kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kafara majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.